Diobok-obok airnya diobok-obok, banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Kalian inget nggak sama penggalan lirik lagu ini? Kayaknya lirik lagu ini cocok deh mendeskripsikan kondisi Kadin Indonesia saat ini. Gue tahu arahnya nih. Pasti ini soal ribut-ribut di Kadin kan, Bro? Cepet buat lu, Gus. Bener, Kadin Indonesia yang merupakan organisasi pengusaha Indonesia lagi diterpa gonjang-ganjing nih. Ketua Umum Kadin Hasil Musyawarah Nasional 2021, Arsyad Rashid, digulingkan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Nah, Munaslup ini menunjuk Anindya Bakri sebagai Ketua Kadin yang baru menggantikan Arsyad Rashid. Keputusan itu jelas ditentang oleh kubu Arsyad. Mereka menyebut Munaslup sebagai kegiatan yang ilegal karena nggak sesuai dengan ADART Kadin. Dampaknya panjang, bahkan sampai ada dugaan terjadi baku pukul antara kedua kubu di Menara Kadin, Jakarta, kantor Kadin. Sampai saat ini, baik Arsyad Rashid maupun Anindya Bakri mengklaim sebagai ketua umum yang sah memegang kepemimpinan di Kadin Indonesia. Emangnya kursi jabatan ketua Kadin sepenting apa sih, Rul? Kok ya jadi rebutan? Jadi gini, Kadin itu emang organisasi independen dan bukan lembaga pemerintah. Tapi, kalau dirunut ke belakang, Kadin emang lekat dengan stigma dekat dengan partai politik dan kekuasaan. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, meskipun Kadin merupakan organisasi independen, dalam praktiknya, organisasi para pengusaha ini tidak terlepas dari politik. Kadin dinilai sebagai wadah para pengusaha untuk memuluskan bisnisnya dengan bermitra bersama pemerintah. Eratnya kaitan antara Kadin dengan politik pun terlihat dari alma mater sejumlah nama mantan ketua umum Kadin. Ketua Kadin 1994 sampai 2004, Abu Rizal Bakri misalnya, merupakan anggota Partai Golkar. Lalu, Ketua Kadin 2004 sampai 2010, MS Hidayat juga berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Golkar. Sementara Ketua Kadin tahun 2015 sampai 2021, Rosan Roslani sempat menjabat jadi Wakil Ketua Tim Ses Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Nah, kalau ditanya penting nggak jabatan Ketua Kadin, jelas penting banget. Karena sejak berdiri pada 24 September 1968, Kadin menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kemajuan perekonomian. Bahkan, pada 1983, Kadin masuk dalam Garis Besar Haluan Negara 1983-1988 sebagai mitra pembinaan dunia usaha Indonesia. Itu artinya, Kadin memang sudah dekat dengan pemerintah dan tentu proyek-proyek pemerintah, Gus. Wah, jangan-jangan kisruh ini juga karena ada campur tangan kekuasaan, Bro. Sebenarnya persaingan antara Arsyad Rashid dan Anindya Bakri sudah mencuat sejak gelaran Musyawarah Nasional Kadin pada 2021. Mereka bersaing mendapatkan kursi nomor 1 Kadin Indonesia menggantikan Rosan Roslani. Suara Kadin pun terbelah dua jelang pelaksanaan Munas 2021. Konon, waktu itu mayoritas dukungan disebut-sebut diberikan kepada Anindya Bakri. Maklum aja, Anin telah menjadi pengurus pusat Kadin selama 15 tahun, sementara Arsyad baru 2 tahun berkecimpung di Kadin. Tapi, di sisi lain, Arsyad mendapat dukungan dari sejumlah menteri, seperti Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi, dan Muhammad Lutfi yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Arsyad juga mendapat dukungan dari Rosan Roslani dan Erwin Aksa. Nah, menariknya dua nama terakhir ini kemarin hadir di Munaslup. Dukungan dari sejumlah nama penting itu sempat menimbulkan spekulasi campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan Munas Kadin 2021. Spekulasi ini pun diperkuat dengan berubah-ubahnya jadwal dan tempat pelaksanaan Munas. Semula, Munas dijadwalkan pada Mei 2021 di Bali, diubah menjadi Juni 2021 di Kendari. Bahkan, waktu itu persaingan pemilihan Ketua Umum Kadin sudah diselesaikan sebelum Munasnya dilaksanakan. Keputusan mengenai Ketua Umum Kadin Indonesia diambil dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Anin dan Arsyad serta Rosan dalam sebuah pertemuan di Istana pada 28 Juni tahun 2021. Di pertemuan tersebut disepakati, Arsyad menjadi Ketua Umum Kadin, sementara Anin didapuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Alhasil, gelaran Munas 2021 hanya menyepakati hasil kemenangan Arsyad secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Nah, sejumlah pihak menyebutkan dipilihnya Arsyad sebagai Ketua Kadin pada 2021 tidak terlepas dari kedekatannya dengan Jokowi serta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Oh, pantesan ada yang bilang semua ini karena Arsyad jadi ketua tim ses Ganjar Mahfud yang diusung PDIP di Pilpres 2024. Jadi emang salah satu alasan Munaslup kemarin digelar adalah karena Arsyad dinilai membawa Kadin berpolitik. Pimpinan Munaslup Kadin, Nurdin Halid menjelaskan, Munaslup digelar karena Arsyad Rashid dianggap telah melanggar ketentuan terkait independensi Kadin. Tapi Arsyad pun menampik tudingan tersebut.
Sebab ketika menjadi ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad telah mengajukan cuti dan menyerahkan sementara tongkat kepemimpinan ke Wakil Ketua Umum Kadin, Yuki Nugrahawan. Waktu itu sekali lagi, saya ambil cuti ataupun berhalangan hadir. Dan pada waktu itu, dalam setiap keputusan yang saya buat, saya ditanyakan langsung pada teman-teman dari ketum-ketum daerah. Setiap langkah yang saya lakukan, saya berkonsultasi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika, Firly H. Ganinduto mengatakan, keputusan Arsyad jadi Ketua Tim Ses Ganjar Mahfud dan mengambil cuti sudah melalui koordinasi dengan pimpinan Kadin. Bahkan, pengambilan persetujuan itu juga dihadiri oleh Bambang Susatyo yang adalah Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin. Namun ternyata Bambang Susatyo atau Bamsud juga malah turut hadir dalam Munaslup yang melengsarkan Arsyad Rashid. Ketua MPR sekaligus politikus Golkar itu mengatakan, pergantian Ketua Kadin dibutuhkan untuk melancarkan koordinasi dan relasi antara Kadin dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nuansa Prabowo Gibran di Munaslup Kadin juga terasa karena kehadiran Menteri Investasi sekaligus ex-Ketua Tim Ses Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Anindya Bakri mengatakan, Munaslup bukanlah upaya kudeta, tapi permintaan dari Kadin daerah. Dia pun mengklaim 28 Kadin tingkat provinsi dan 25 anggota luar biasa Kadin mendukungnya dalam Munaslup. Semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADART, walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Sementara Arsyad menyebut, dari 35 Kadin provinsi, 21 Kadin provinsi menolak Munaslup. Itu artinya diperkirakan hanya 14 Kadin provinsi yang mendukung Munaslup. Jumlah itu tidak memenuhi quorum 50+1. Karena itulah Arsyad akan menempuh jalur hukum untuk mengusut praktik-praktik yang dianggap ilegal. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas mengatakan, penyelesaian dualisme kepengurusan Kadin ada di tangan Presiden Joko Widodo. Sebab, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, pengesahan kepengurusan Kadin dilakukan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan Jokowi. Kayaknya sih hasil Munaslup bakal disain Jokowi deh, Rul. Ya kita lihat aja tanggal mainnya, Gus. Tapi sebenarnya dualisme Kadin yang terjadi ini ternyata bukan yang pertama kali. Dualisme kepengurusan Kadin Pusat juga pernah terjadi pada tahun 2013. Waktu itu Rizal Ramli membentuk Kadin Tadingan melawan Kadin yang dipimpin Suryo Bambang Sulisto. Dalam masa kepemimpinan Rosan, masalah yang sama juga sempat datang kembali. Edi Ganevo memunculkan Kadin Tandingan yang berkantor di Menteng, Jakarta Pusat. Tapi meski Kadin terbelah, kepengurusan yang disahkan pemerintahlah yang dianggap sah. Oleh karena itu, kepemimpinan Suryo Bambang Sulisto dan Rosan Roslani yang waktu itu dianggap sah oleh pemerintah. Jadi kuncinya balik lagi, tergantung pemerintah. Tergantung Pak Jokowi nih, mau mengesahkan Kadin di bawah kepemimpinan Anindya Bakri atau enggak. Tapi yang perlu diingat, dalam pengambilan keputusan ini, Presiden juga perlu mempertimbangkan aturan dasar rumah tangga yang berlaku di Kadin Indonesia. Tapi sebenarnya ya, Rul, ada nggak sih dampak ke kita ini kalau ribut-ribut Kadin ini nggak selesai? Jadi, meskipun dualisme terjadi di internal Kadin, permasalahan ini ternyata berpotensi menimbulkan dampak yang besar. Salah satunya potensi perlambatan investasi. Maklum aja, Kadin Indonesia selama ini memiliki peran menjadi jembatan yang mempertemukan calon investor dengan mitra lokal potensial. Organisasi pengusaha ini juga menjembatani investor dengan pemerintah, terutama untuk perizinan usaha dan insentif. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law and Studies, Selios Bima Yudhistira bilang, adanya dualisme kepemimpinan Kadin berpotensi membuat investor kebingungan untuk berkomunikasi dengan Kadin yang mana untuk memuluskan usahanya. Selain itu, Bima juga mengatakan permasalahan dualisme pengurus Kadin yang terjadi di masa transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo akan membuat reputasi organisasi ini menurun di mata investor. Investor bakal khawatir dengan kepentingan politik yang terjadi di bidang usaha tanah air. Bukan hanya itu, permasalahan di Kadin juga bisa saja berdampak terhadap nasib pekerja. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Said menyebutkan, jika kisruh di Kadin ini tak kunjung selesai, dikhawatirkan berdampak pada nasib para pekerja, terutama dalam penentuan besaran upah minimum provinsi atau UMP. Soalnya, selama ini, Kadin sebagai perwakilan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan tripartit dalam penentuan UMP. Jadi, meskipun ini masalah internal, ternyata dampak dari dualisme kepengurusan Kadin ini besar juga. Nah, makanya, semoga permasalahan ini cepat selesai. Walaupun Kadin ini sifatnya independen, pemerintah perlu menengahi dan mengatasi permasalahan ini.
Ya sulit sih kalau benar ada kepentingan individu. Kita berharap pemerintah bisa berlaku seadil-adilnya nyelesain permasalahan berulang ini. Berdasarkan informasi terbaru nih, permasalahan dualisme Kadin ini mulai menunjukkan titik terang. Pada 27 September lalu, Arsyad Rashid dan Anindya Bakri akhirnya bertemu secara langsung difasilitasi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Lewat unggahan video, Bahlil mengatakan pertemuan itu dilakukan agar bisa menjaga keutuhan dari Kadin Indonesia. Sembari bercanda, Bahlil juga bilang, permasalahan yang terjadi disebabkan oleh adanya tukang goreng. Hari ini saya bertemu dengan dua sahabat saya, Pak Arsyad sama Pak Anin, dan dua-duanya sudah insaf untuk menjalankan organisasi yang baik. Dan mereka dua sudah paten, sudah kami ketemu dan sudah saling memaafkan, dan kami pikir Kadin ke depan harus menjadi lebih baik dan kami semua akan menjalani. Mereka dua ini sahabat sebenarnya, cuma ada yang tukang goreng. Tapi saya yakin lah mereka dua ini dirasa untuk kebaikan Kadin, rakyat, bangsa, dan negara. Kadin satu, nggak boleh dua. Setuju? Setuju? Kadin satu. Adapun Anin ditemui di Jakarta bilang, sebagai Ketua Umum Kadin hasil Munaslup 2024, dirinya mengakomodir berbagai macam masukan. Ia pun terbuka apabila Arsyad mendampingi dirinya sebagai Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Menurutnya, hasil Munaslup merupakan keputusan final karena ini permintaan dari Kadin daerah. Iya, memberikan amanah 14 Ketua Umum, ya saya sangat juga buat dia Arsyad mendampingi saya di Dewan Pertimbangan. Munaslup itu adalah atau munas secara umum dan lembaga tertinggi daripada organisasi, di mana yang mengusung adalah teman-teman Kadin provinsi dan juga anggota luar biasa atau biasa disebut asosiasi. Nah, jadi itu bukan kemauan A atau B, tapi memang itu suara dari para pemangku kepentingan. Kita ingin tidak terlalu lama, kalau boleh terlalu hangat ngomongin mengenai internal, ya karena yang dalam waktu 2 minggu lagi untuk mengurus saya kedua hasil munaslup, walaupun sektor formatif ini semua mesti didiskusikan lagi. Oke, ya kan? Tapi usulannya sudah jelas, ya kan? Mirip ketika tahun yang lalu. Jadi kalau sudah ada umumnya, maka ada pertimbangan. Dan saya sih sangat welcome. Sementara itu, Arsyad melalui akun Instagramnya mengatakan pertemuan yang difasilitasi Bahlil telah membuahkan suatu solusi. Kami duduk bersama, saling mendengarkan, dan berdiskusi. Dan kami telah mencapai sebuah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak. Kami sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, pergantian kepengurusan akan terjadi setelah ada pelaksanaan dan keputusan Munas. Kami setuju untuk menghormati solusi yang telah disepakati. Untuk satu Kadin, satu Indonesia, dan satu masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Jadi, walaupun masalah kepemimpinan Kadin ini belum jelas hasilnya, dengan adanya pertemuan antara Anin dan Arsyad, kita sih berharap permasalahan dualisme yang sudah berlangsung selama 2 minggu ini bisa cepat selesai. Karena kalau Kadin bisa balik kondusif lagi, risiko-risiko negatif tadi dari perpecahan organisasi bisa kita hindari.